Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tentang rahasia salat khusyuk. Di antaranya adalah as-suluku bainal faridataini, yaitu memperhatikan tingkah laku antara dua salat. Untuk bisa memasuki atau mencapai sholat khusyuk, di antaranya usahanya adalah memperhatikan tingkah laku antara dua sholat. Tadi subuh dengan zuhur, antara inilah. Nanti habis ini asar. Antara masing-masing dua sholat itu disuruh untuk diperhatikan, yaitu muraqabatus suluki bainal faridataini, mengawasi, menjaga tingkah laku antara dua sholat fardu. Alasannya, faminal maklumi, maka bisa dimaklumi, anna dzamba sabiqa ala sholati wa khasatan idza kana muqariban aw lasiqan laha kaman dakhala al masjida wa qad marra bisuqi wa nadhara ila ma yahrumu an-nadharu ilaiha qad yu'athiru ala tawajjuhil insani. Perumpamaannya nih, dosa yang terdahulu dari sholat sebelumnya menghadapi atau menjelang sholat berikutnya, dosa yang dikerjakan antara dua waktu sholat itu diumpamakan seperti orang yang ingin pergi ke masjid, lalu sebelumnya dia melewati pasar. Di pasar dia melihat apa yang dilarang oleh Allah untuk dilihat, maka apa yang dilihatnya tadi itu akan mempengaruhi keadaannya di dalam sholat. Maksudnya, dosa yang dilakukan antara dua sholat itu akan mempengaruhi sholat berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenyataannya waktu sholat kita ini ada yang lama, ada yang lama banget, ada yang sebentar banget. Yang lama banget dari Isya ke subuh. Yang kurang lamanya dari subuh ke zuhur. Yang agak dekat dari zuhur ke asar, masih dekat dari asar ke maghrib, lebih dekat lagi dari maghrib ke isya. Sekarang hanya kurang lebih 1 jam berapa menit gitu. Nah, bagi kita orang awam, terutama waktu yang lama ini, subuh isya sampai subuh sampai zuhur, ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam dosa.
zuhur kepada asar lumayan waktunya 12 sampai jam 3, ya kurang lebih 3 jam. Ini juga waktu yang seperti ini bagi kita orang awam sangat berpeluang sekali untuk melakukan dosa. Suruhannya, pengaruhnya tadi. Dosa yang dilakukan antara dua sholat itu mempengaruhi keadaan sholat berikutnya. Hanya untuk khusyuk diminta kalau bisa jangan melakukan dosa antara dua sholat. Tapi bagi kita orang awam kenyataannya ini sulit. Lalu gimana jadinya sholat kita? Siapa yang sebelum sholat tidak sempat dia bertaubat, beristighfar, maka keadaan sholat yang akan dikerjakannya ini lebih susah khusyuknya. Karena dia belum melakukan proses pensucian dirinya dari dosa. Satu, bagi orang yang sempat sebelum sholat berikutnya, menjelang sholat, dia sudah banyak-banyak beristighfar, minta ampun. Nah, maka bagi dia ada jalan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk pada sholat berikutnya. Dan bagi orang yang istimewa, yang benar-benar bisa menjaga dirinya dari dosa, maka untuk khusyuk ini lebih mudah lagi. Jadi kata ulama, untuk mendapatkan sholat khusyuk itu harus memperhatikan jangan sampai ada dosa yang dilakukan antara dua sholat sebelumnya dan yang akan datang. Kalau ada, maka segeralah bertaubat sebelum memasuki sholat berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu diumpamakan juga orang yang berbuat dosa antara dua sholat adalah innaman yulattikhu nafsahu bil asali. Sesungguhnya orang yang melumuri dirinya dengan madu, artinya sudah dengan keadaan yang bagus. Summa yaqtaribu min baiti zanabir. Lalu dia mendekat kepada rumah, di situ dilakukan dosa, tempat kalajengking, walaupun tubuhnya sudah dilumuri madu, tapi dia dekat dengan tempat kalajengking, tempat yang berbahaya bagi dirinya. Latal dahuhu fi kulli bu'atin min biqa'i jasadihi. Maka dia akan mudah dijepit atau digigit oleh kalajengking tadi dari bagian tubuh manapun. Artinya, walaupun badan sudah dilumuri madu, tapi kalau dia memasuki daerah yang berbahaya, maka besar kemungkinan di bagian tubuhnya itu akan mudah digigit atau dijepit oleh kalajengking tadi. Nah, li'annal asala alladhi lataha bihi badanahu, meskipun ada madu yang dilumuri di tubuhnya, yadhibu ilaihi mithlu hadhihi zanabil, itu justru tetap menarik perhatian oleh para kalajengking tadi. Perumpamaannya, inna syayatin, sesungguhnya para syaitan-syaitan itu
tastahwi mithla hadzal insanil 'asi al-munhamik fi dzatihi wa ma'asihi wa ghaflatihi. Tempat yang berbahaya tadi diumpamakan binatang-binatang tadi seperti syaitan yang sangat tertarik kepada orang tersebut karena dia sudah melumuri dosa, melumuri tubuhnya dengan kesalahan, lalu akhirnya untuk menghadap Allah itu banyak was-was syaitan. Nah, jadi untuk kita ringkasnya, solusinya sebagai orang awam yang tidak bisa lepas dari kesalahan, maka sebelum memasuki sholat sebaiknya kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu lalu kita memasuki sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.